Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keselamatan dari Tuhan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 43. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan Gereja Kudus hari ini berupa perumpamaan. Perumpamaan ini seperti meringkas sejarah panjang perlakuan tidak adil bangsa Israel terhadap utusan-utusan Allah, yaitu para nabi. Utusan Allah itu dikirim Allah untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel, menyampaikan firman-Nya dan menghendaki pertobatan bangsa itu untuk kembali ke jalan yang benar, bukannya menyembah berhala dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur melukiskan perjalanan campur tangan Allah dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Pada awalnya, Ia mengutus sedikit dari para nabi, tapi mereka justru ditangkap, dilempari batu, dan ada yang dibunuh. Allah tidak berputus asa. Ia mengirimkan utusannya lebih banyak lagi, dan mereka juga diperlakukan dengan cara yang sama. Akhirnya, Allah berpikir untuk mengutus anaknya sendiri agar mereka menyadari kalau tindakan mereka selama ini adalah sesat. Namun, nasib anaknya tidak lebih baik dari para utusan terdahulu itu. Namun ternyata dia dibunuh juga. Saudara-saudari terkasih, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Demikian tanggapan para pendengar Yesus yang memaparkan perumpamaan ini. Inilah refleksi teologis gereja perdana terhadap kisah penangkapan, penganiayaan, dan penyaliban Yesus dalam terang kebangkitan. Gereja melihat peristiwa penyaliban Yesus sebagai bentuk pembangkangan umat pilihan yang sangat dicintai Allah. Berbanding terbalik dengan kesan para pendengar umumnya, inilah reaksi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus, dan mereka berusaha untuk menangkap Dia. Konflik yang menyertai penghayatan iman para pengikut Yesus pada awal mula sangat kental dapat kita temukan di sini. Mereka sangat marah kepada perlakuan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah menghabisi Tuhan Yesus dengan menyalibkannya. Padahal Yesus sangat mencintai mereka. Penolakan dan pengkhianatan ini menyebabkan mereka kehilangan hak istimewa mereka sebagai umat pilihan.
dan gereja yang menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamatlah yang mewarisi karunia dan berkat dari Tuhan yang semestinya diberikan kepada bangsa Israel. Gereja diselamatkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria dan diramalkan oleh Simeon bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kehadiran dan tampilnya Yesus di muka umum di tengah bangsa Israel mempesona banyak orang, tetapi juga ada penolakan yang dilakukan oleh pemuka agama Yahudi, di antaranya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini yang sangat menguasai kitab-kitab Musa dan para nabi. Di satu sisi mereka ingin menjaga kemurnian iman kepada Yahweh. Di sisi lain mereka memiliki kecemasan akan kehilangan harga diri mereka di tengah-tengah bangsa Yahudi. Hal itu sudah terjadi berabad-abad lamanya, sebagaimana dilukiskan dalam perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur yang memberontak. Fakta sejarah penolakan terhadap kemesiasan Tuhan Yesus itu masih dapat kita alami sampai hari ini. Bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang berpegang teguh pada hukum Taurat sampai hari ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan seorang Mesias yang lain. Bahkan dalam salah satu wujud doa umat pada malam Paskah, gereja secara khusus berdoa untuk umat pilihan Allah yang belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudari terkasih, kebun anggur Tuhan itu sekarang menjadi hak istimewa Gereja Kudus. Gerejalah yang harus mewartakan dengan tekun dan rajin tentang cinta Allah yang ingin menyelamatkan seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang perlu diingatkan kepada gereja, baik kepada pemimpin maupun umat Allah, bahwa mereka harus mengembalikan hak-hak Allah atas kebun anggurnya itu. Itu berarti setiap anggota gereja diutus untuk merawat gereja sehingga menghasilkan banyak buah dengan menghantar banyak orang untuk menerima anak Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai pewaris tunggal gereja untuk menyelamatkannya. Kita diingatkan untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, ketenaran, atau kemuliaan pribadi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam sebuah diskusi ilmiah tentang kitab suci dan homiletika, Profesor Dr. Antonius Pereira Ocarm, almarhum, menegaskan bahwa sebuah khotbah yang berhasil adalah penyampaian pengalaman iman yang menghantar para pendengar dapat berjumpa dengan Yesus Kristus. Ciri sebuah khotbah yang berhasil adalah Kristosentrus, berpusat pada Yesus Kristus.
Beliau mengingatkan, berhati-hatilah untuk tidak terlalu menonjolkan diri dan pesona pribadi. Yesus yang harus mempesona dan dicintai umat Allah. Yesuslah juru selamat dunia. Apakah aku dalam kesaksian hidupku sudah menampakkan wajah Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus telah mengingatkan kami untuk menyambut Dia dengan gembira sebagai putra-Mu. Mampukanlah kami juga memperkenalkan Yesus kepada semua orang yang mendambakan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.